Si pembunuh slave master. Di siang hari, ia menjadi seorang guru sekolah minggu dan direktur lembaga amal yang dicintai oleh komunitasnya. Tapi di malam hari, ia berubah menjadi slave master, yaitu pembunuh berantai pertama di internet yang memperbudak dan membunuh sedikitnya 6 korban. Pada tahun 1970-an, pornografi masih merupakan hal yang relatif baru bagi masyarakat umum. Fotografi amatir mulai meningkat dan kaset VHS mulai mencatatkan sejarahnya. Mencari materi pornografi di masa itu jelas tidak semudah sekarang. Nama-nama seperti Ted Bundy dan Dennis Rader atau BTK pernah mengaku bahwa pornografi memengaruhi cara pandang mereka terhadap perempuan dan menjadi salah satu faktor dalam kejahatan yang mereka lakukan. Memasuki tahun 1990-an, pornografi tumbuh menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan tetap menjadi salah satu kata kunci paling banyak dicari di internet hingga hari ini. Yang memicu imajinasi Bundy dan para pembunuh berantai lainnya hanyalah gambar-gambar yang tergolong ringan. Mereka menggunakan daya khayal sendiri untuk memuaskan fantasi, menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai pemicu dalam benak mereka. Tapi dengan kehadiran internet, manusia tak perlu lagi berimajinasi lagi. Setiap jenis pornografi, seaneh atau serendah apapun, bisa langsung diakses oleh siapa saja, di mana saja, lewat perangkat apapun. Derasnya arus konten pornografi kekerasan yang bahkan mulai mengisi lebih dari separuh internet yang dikenal. Anonimitas internet memberi ruang bagi orang-orang dengan pikiran gelap untuk berbagi fantasi mereka atau memulai obrolan yang merendahkan sesama manusia di media sosial. Bahkan, komentar-komentar di bawah gambar-gambar tak senonoh bisa membuat kita mempertanyakan apakah masyarakat kita masih punya nilai moral dan etika. Internet bisa mengubah cara seseorang memandang orang lain, hubungan seksual, bahkan cara mereka melihat dunia. Tapi ada pula orang yang menggunakan internet untuk tujuan yang jauh lebih gelap. Salah satunya adalah John Edward Robinson, pembunuh berantai pertama yang diketahui menggunakan chatroom di internet sebagai sarana utama untuk mencari korban. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman semua, baik penonton setia maupun para subscriber yang tetap mendukung dan setia menantikan konten terbaru dari saya. Dukungan kalian sungguh berarti. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Robinson lahir tahun 1943 di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Ia tumbuh bersama 4 saudara kandung dalam keluarga yang penuh masalah, ayah pemabuk, dan ibu yang sangat keras. Pada tahun 1957, ia sempat masuk sekolah khusus anak laki-laki yang ingin menjadi pendeta. Namun, hanya berselang 1 tahun, ia dikeluarkan karena berbagai masalah perilaku yang tak disebutkan secara rinci. Ia lalu melanjutkan ke sekolah kedokteran, tetapi keluar setelah 2 tahun. Sejak muda, Robinson tampak tak bisa bertahan lama di sekolah maupun pekerjaan manapun. Sikap itu akan terus melekat sepanjang hidupnya. Menjelang usia 20-an, Robinson menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memanfaatkan orang lain. Ia sangat lihai dalam pemalsuan dokumen dan menemukan celah untuk menipu orang demi uang dan harta. Tahun 1964, saat usianya 21 tahun, ia pindah ke Kansas City dan menikahi Nancy Lowlink. Mereka memiliki 4 anak. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 1969 setelah ia memasukkan dokumen dan mengambil lebih dari $30.000 Amerika Serikat dari tempat praktik medis tempat ia bekerja sebagai teknisi ronsen. Ia dinyatakan bersalah karena penggelapan dana dan dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun.
Sampai tahun 1975, John Robinson sudah terlibat dalam 2 kasus penipuan lagi di perusahaan berbeda yang tersebar di beberapa negara bagian. Ia juga membuat perusahaan palsu untuk menipu lebih banyak orang. Penangkapan dan hukuman yang terus ia terima tidak pernah membuatnya jera. Ia justru semakin menjadi memalsukan segalanya, mulai dari surat hingga dokumen keuangan. Menjelang tahun 1980, Robinson mulai dikenal oleh masyarakat Kansas City karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menjadi pelatih tim baseball lokal, guru sekolah minggu, dan bahkan direktur kelompok amal komunitas. Saat bekerja di lembaga amal tersebut, ia memalsukan surat-surat yang ditujukan kepada wali kota Kansas City dan tokoh-tokoh politik lainnya. Surat-surat itu memuji kontribusinya dalam kegiatan sosial dan menggambarkan dirinya sebagai sosok penuh kepedulian. Ia bahkan secara sepihak menobatkan dirinya sendiri sebagai pria terbaik tahun ini di dalam lembaga itu dan menyelenggarakan jamuan makan untuk merayakan dirinya sendiri. Keinginannya untuk dipandang berkuasa makin terlihat jelas. Pada akhir tahun 1980, Robinson kembali ditangkap atas beberapa tuduhan pemalsuan dan akhirnya dipenjara selama 60 hari pada tahun 1982. Setelah bebas, ia mendirikan perusahaan fiktif lagi dan menipu orang-orang agar memberikan uang. Kali ini, ia mengaku uang itu akan digunakan untuk biaya pengobatan istrinya yang sakit parah, padahal istrinya sehat-sehat saja. Dalam waktu yang sama, Robinson juga diketahui sering mendekati tetangga dan wanita-wanita di komunitasnya untuk berhubungan seks. Beberapa dari mereka menyerah pada pesona dan rasa percaya diri Robinson, namun belakangan beberapa wanita mengaku bahwa Robinson memiliki kecenderungan melakukan kekerasan saat berhubungan seksual. Pertengahan tahun 1980-an, Robinson mengklaim bahwa ia telah bergabung dengan sebuah sekte bernama International Council of Masters. Sekte ini adalah komunitas rahasia BDSM yang diduga bertujuan untuk memancing wanita-wanita muda agar disiksa dan diperkosa oleh para anggotanya. Robinson menyebut dirinya sendiri sebagai tuan budak dari kelompok tersebut. Sekte ini diduga merupakan cabang dari dunia pornografi bawah tanah yang semakin berkembang sejak kemunculan VHS. Kini memang ada beberapa situs dan forum internet dengan nama yang sama, tapi keberadaan Council of Masters yang asli tidak pernah bisa dibuktikan. Kalau memang benar-benar pernah ada. Tahun 1984, Robinson mendirikan perusahaan lain dan mempekerjakan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Paula Godfrey untuk posisi penjualan. Tidak lama kemudian, ia mengirim Paula pergi untuk pelatihan. Beberapa hari setelah itu, orang tua Paula melaporkan bahwa anak mereka hilang. Robinson berdalih bahwa ia tidak tahu apa-apa soal keberadaan Paula. Tak lama kemudian, orang tua Paula menerima surat dari putri mereka. Isinya menyatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi tidak ingin bertemu siapapun lagi. Namun, orang tua Paula bersikeras bahwa tulisan tangan dalam surat itu bukan milik anak mereka. Sayangnya, polisi tidak memiliki bukti lain dan akhirnya menghentikan penyelidikan karena mereka percaya surat itu asli. Namun, jejak Paula benar-benar menghilang. Ia tidak pernah ditemukan, baik hidup maupun mati. Banyak yang menduga bahwa Paula adalah korban pembunuhan pertama Robinson, meskipun ia sendiri tidak pernah mengakuinya. Tahun 1985, Robinson bertemu dengan Lisa Stacy di sebuah tempat penampungan untuk wanita. Ia menawarkan pekerjaan dan kembali membawa korban dengan alasan pelatihan. Lisa saat itu memiliki seorang bayi perempuan berusia 4 bulan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi bayi itulah yang menarik perhatian Robinson karena ia punya rencana jahat yang berkaitan dengan bayi tersebut dan seseorang di dalam keluarganya.
Robinson menghubungi saudaranya yang selama ini tidak berhasil mengadopsi anak. Ia mengklaim bisa mendapatkan bayi dengan harga murah melalui jalur resmi. Ia memalsukan dokumen-dokumen dan meminta lebih dari $5.000 untuk biaya hukum. Setelah itu, ia menyerahkan bayi Lisa kepada saudaranya beserta dokumen palsu tersebut. Lisa Stacy menghilang dan tidak pernah ditemukan. Ia menjadi korban lain dari pembunuh berantai pertama di internet. Baru pada tahun 2000, setelah dilakukan tes DNA, diketahui bahwa bayi itu memang benar adalah Putri Lisa. Tahun 1987, Robinson kembali merekrut seorang wanita bernama Catherine Clampett, usia 27 tahun, untuk sebuah pekerjaan fiktif. Beberapa minggu kemudian, Catherine menghilang dan tak pernah ditemukan lagi. Perusahaan-perusahaan palsu milik Robinson mulai menjadi sarana baginya untuk memilih dan merekrut korban. Namun anehnya, ia tetap bisa melanggar hukum secara terang-terangan tanpa dicegah. Setelah beberapa kali melanggar masa percobaan dan kembali ditangkap karena berbagai kasus penipuan, ia dijatuhi berbagai hukuman penjara di negara bagian Kansas dan Missouri. Dari tahun 1987 hingga 1993, Robinson menjalani masa hukuman atas berbagai dakwaan. Dan ketika ia bebas, ia menemukan sesuatu yang mengubah cara dia memilih korban, yaitu internet. Meskipun reputasinya hancur di komunitasnya, Robinson tetap merasa dirinya adalah pria terbaik tahun ini dan terus menjalankan aktivitas kriminal seolah itu adalah kebiasaannya. Saat menjelajahi internet yang saat itu masih baru, ia menemukan ruang obrolan bertema seks dan BDSM. Robinson menggunakan identitas slave master dan memanfaatkan budaya ruang obrolan BDSM yang semakin berkembang untuk mencari wanita yang menyukai hubungan seksual dominasi submisi. Setelah beberapa bulan menjalin komunikasi dengan gaya yang ia inginkan, ia menemukan seorang wanita berusia 45 tahun bernama Sheila Faith. Ia berpura-pura menjadi seorang pengusaha kaya dan menawarkan bantuan untuk membiayai pengobatan Putri Sheila yang menggunakan kursi roda. Pada tahun 1994, Sheila dan putrinya yang berusia 15 tahun menghilang tanpa jejak. Robinson lalu memalsukan dokumen mereka dan terus menerima cek pensiun serta bantuan disabilitas selama 7 tahun setelahnya. Menjelang tahun 1999, nama slave master mulai dikenal luas di komunitas BDSM online, meskipun identitas dan niat aslinya tidak diketahui siapapun. Di tahun yang sama, ia berkenalan dengan seorang imigran asal Polandia berusia 21 tahun bernama Izabela Lewicka. Izabela mengaku ingin menjalin hubungan BDSM dan Robinson menyambutnya. Ia menikahi Izabela dengan identitas palsu dan meminta gadis itu menandatangani kontrak budak yang berisi lebih dari 100 aturan yang harus dipenuhi untuk menyenangkan dirinya. Namun, pada akhir tahun itu, Izabela juga menghilang tanpa jejak. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang perawat bernama Suzette Troughton memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya demi menjadi budak seks Robinson dan bepergian ke seluruh dunia bersamanya. Tapi, seperti yang bisa ditebak, ia juga menghilang. Surat-surat yang dikirim ke keluarga Suzette setelah kepergiannya terlihat seperti berasal dari berbagai negara asing. Namun, cap pos di surat-surat itu semuanya berasal dari Kansas City. Dari sinilah kecurigaan mulai mengarah pada Robinson. Pihak berwenang pun mulai menyusulnya. Meskipun Robinson, si pembunuh berantai pertama yang menggunakan internet, sudah mulai dikenal polisi, mereka belum punya cukup bukti untuk menjeratnya. Tanpa butuh korban atau lokasi kejahatan, sulit untuk mengaitkan dia dengan tindak kriminal apapun. Sampai akhirnya, sebuah kejadian aneh menjadi titik balik yang menjeratnya. Pada bulan Juni tahun 2000, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya menuduh Robinson telah memukulnya dan mencuri mainan seks miliknya. Meskipun kekerasan fisik tampak jauh lebih serius,
Polisi justru menggunakan pencurian mainan seks itu sebagai alasan untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terhadap properti milik Robinson. Tim khusus pun dikirim ke lokasi, berharap menemukan bukti yang bisa mengaitkan Robinson dengan kasus-kasus orang hilang. Tapi apa yang mereka temukan benar-benar di luar dugaan. Mereka menemukan 2 mayat membusuk di dalam drum berisi bahan kimia di belakang bangunan. Mayat tersebut adalah Isabella Lewicka, imigran asal Polandia, dan Susie Troughton, perawat yang sebelumnya menjadi budak seks Robinson. Penggeledahan kemudian diperluas ke unit penyimpanan milik Robinson di negara bagian Missouri. Di sana, polisi menemukan 3 mayat lagi, juga di dalam drum berisi bahan kimia yang mirip. Ketiga mayat itu adalah Sheila Faith, putrinya yang berusia 15 tahun, dan Beverly Bonner, seorang pustakawan penjara di tempat Robinson dulu pernah ditahan. Beverly bahkan tidak pernah dilaporkan hilang oleh siapapun. Kelima korban diketahui dibunuh dengan cara dipukul keras di bagian belakang kepala. 3 korban perempuan lain, termasuk Paula Godfrey, Lisa Stacy, dan Catherine Clampett, tidak pernah ditemukan. Namun Robinson mengaku bersalah telah membunuh mereka. Di kedua lokasi penggeledahan, polisi menemukan ribuan foto perempuan dalam berbagai kondisi, sebagian berpakaian minim, sebagian telanjang. Hingga hari ini, penyidik belum berhasil mengidentifikasi satu pun perempuan dalam foto-foto itu. Meskipun sebagian foto terlihat dilakukan atas dasar suka sama suka, banyak juga yang tidak menunjukkan tanda-tanda persetujuan. Tidak jelas apakah foto-foto itu dibeli Robinson dari kelompok International Council of Masters, jika benar ada, atau hasil jepretannya sendiri, atau mungkin diambil oleh orang lain. Beberapa lokasi dalam foto-foto tersebut bahkan tidak pernah berhasil dikenali. Pada tahun 2002, setelah sidang pidana terlama dalam sejarah Kansas, Robinson dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Di Missouri, ia mengaku bersalah melalui pernyataan tertulis dan dihukum atas 5 pembunuhan lainnya. Untuk setiap korban, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tambahan. Saat itu, Missouri dikenal sebagai negara bagian yang sangat agresif dalam menjatuhkan hukuman mati, berbeda dengan Kansas. Dengan mengaku bersalah di Missouri, Robinson berhasil menghindari hukuman mati di sana. 4 tahun kemudian, pada tahun 2006, saat Robinson berada di sel tahanan khusus hukuman mati, ditemukan mayat perempuan muda yang telah membusuk di dalam drum kimia di Iowa. Bahkan, setelah dilakukan tes DNA, korban tersebut tidak pernah berhasil diidentifikasi dan diperkirakan sudah berada di dalam drum selama lebih dari 2 dekade. Penyidik kemudian menyatakan bahwa keberadaan Robinson selama bertahun-tahun sempat tidak terlacak karena ia sering pindah dan membuka bisnis di berbagai negara bagian. Namun, sebagai pembunuh berantai pertama di internet, Robinson hingga kini tetap bungkam soal semua pembunuhan yang ia lakukan. Banyak yang percaya itulah satu-satunya kendali yang masih ia miliki. Dia menyimpan semua rahasia tentang apa yang dia lakukan terhadap para perempuan itu. Dia tidak akan pernah bercerita. Itu adalah kendali terakhir yang masih dia pegang. Mungkin masih ada drum lain yang belum ditemukan. Masih ada mayat lain yang menunggu untuk ditemukan, ujar seorang penyidik dalam wawancara dengan Cold Case Files tahun 2010. Jika benar International Council of Masters adalah sekte seks sungguhan, siapa anggota lainnya dan di mana mereka sekarang? Atau jangan-jangan itu semua hanyalah khayalan kelam dari pikiran Robinson? Dan yang paling mengganggu, jika para perempuan dalam ribuan foto itu bukan korbannya, lalu siapa mereka? Kenapa tak satu pun bisa dikenali sampai sekarang? Hal ini membuka kemungkinan yang mengerikan bahwa mungkin masih ada slave master lain di luar sana yang hingga kini berhasil menghindari penangkapan.
Begitulah akhir dari kisah Slave Master. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.